Malam hari ini kita berada di Desa Awar-Awar. Ya, kita sudah dapat izin dari kepala Medisuar. Kita akan melihat atau mencoba dari cerita sejarah Medisuar yang ada di Desa Awar-Awar ini. Fungsinya apa kok sampai ditaruh di sini, dan menurut konon katanya di Medisuar ini dibangun pada zaman Belanda ya, untuk menandakan kapal-kapal dari Belanda itu bisa bersandar di Kabupaten Tuban. Ya, ini kita berada di lokasi, ada dua sisi yang mungkin akan kita kuak malam hari ini. Semoga Medisuar ini menjadi cagar budaya dan bisa dikenal oleh masyarakat Kabupaten Tuban pada khususnya, pada umumnya untuk seluruhnya, dan para pelajar-pelajar kecil, PAUD sampai SMK, SLTA bisa mengerti sejarah Medisuar yang ada di sini. Dan di sana yang tempat saya ada di Medisuar, dan juga di sebelah sini juga ada menurut warga di sekitar sini ini gunung yang nggak jadi dibikin, ada gunung nggak jadi. Nggak tahu nanti apa ceritanya, kita akan kuak hari ini juga ya. Mohon maaf sekali lagi, ini kita hanya edukasi. Apabila ada salah benarnya kita pasarkan kepada Allah Ta'ala. Terima kasih. Medisuar yang terbaru, pembangunan terbaru di era sudah merdeka dibangun kedua ini, tapi ada di balik ini itu ada Medisuar yang asli bangunan dari Belanda. Kita akan mencoba komunikasi dengan penjaga di sini. Di baliknya ini mungkin ada Medisuar yang asli yang buatan dari Belanda. Kita akan tunggu dari penjaganya. Kok di catering? Medisuar yang dulu yang pertama kali dan sudah dibugar karena mungkin secara bangunannya sudah tidak layak lagi. Ini masih ada tanaman tempatnya, lokasinya, dan ini ada penjaganya sebenarnya di sini. Nah, penjaganya ya seperti pakaian-pakaian Belanda. Karena di samping kanan kiri ini TPPI, pabrik besar TPPI.
juga situasi yang ada di sini. Ini banyak para pasukan Belanda yang berkeliaran di sini, tempat gadget Belanda zaman dulu. Kita akan kembali lagi ke ruang depan. Bangunan napak depan lumayan tinggi. Atau nanti kita akan bertanya pada penjaga sini tingginya kira-kira berapa meter ini, tapi tetap ada penjaganya berkeliling di sini. Banyak penjaga-penjaga istilahnya orang-orang Belanda itu tadi. Kita akan tahu. Menara Suar Tanjung Awar-Awar, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Diresmikan tanggalnya tidak diketahui, cuma Oktober tahun 2016 dibuka, dalam artian diperbaiki dengan kepala distrik navigasi kelas 1 Surabaya, Insinyur Inyoman Sukayatdia. Sukayatnya orang Bali, Inyoman. Ya, nanti kita akan cross check seperti apa sejarahnya, dan kita akan menelaah secara goibnya sejarah ini, terus apa fungsinya, terus bagaimana kok bisa ada di sini. Dan sekali lagi, ini video edukasi. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah informasi atau apa, hanya suatu hiburan semata. Dan sekali lagi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan terus ke lapangan, kita akan tarik saran goibnya secara mediumisasi. Alhamdulillah, kita sudah siap untuk memediumisasi penjaga dari mercusuar ini atau suar ini, menara suar ini. Kita akan minta informasi dari penjaga goibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah. Mohon hadir penjaga menara suar ini. Saya ingin komunikasi tentang informasinya yang asli 100% yang menjaga suar ini. Allah. Buka suara semua. Masuk Allah. Masuk terbuka semua kan, lepas Allah, bebas Allah. Kita mencoba membuka semuanya, rantai-rantai yang ada di kaki-kakinya ini, di tangannya, di lehernya. Allah. Ini salah satu penjaga yang menjaga di luar ini, keliling sampai di atas depan itu. Bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Allah. Allah konekkan bahasa Indonesia.
Selamat malam. Sudah muslim apa belum? Belum. Selamat malam. Ya, dia belum muslim. Apa wujudmu? Seseorang. Ya, ini bersosok seseorang. Pakaiannya kok seragam? Seragam apa ini? Prajurit. Oh, ini tongkat apa senjata? Senjata. Ini senjata. Ini tongkatnya. Tameng. Oh, senjata pistol. Apa? Senjata api apa? Mbak. Tameng. Oh, tameng. Ini ada tamengnya. Bertopi. Topi ini kayak apa? Ada. Topi Belanda. Tapi kamu asli orang Jawa apa orang Belanda? Jawa. Oh, jadi dia orang Jawa yang dipekerjakan untuk menjaga di sini. Punya cerita sejarah ini. Ini. Tahu ceritanya? Kok disuruh jaga? Dia coba mengingatnya cerita sejarah yang ada di Menara Syuari. Tahu? Atau ada yang lebih tahu lagi? Ada yang lebih tahu lagi di sini. Oh, ini itu di belakang situ. Oh, ini kan pasukan-pasukan Belanda kok banyak yang berkeliaran. Oh, bagian administrasi yang ada di dalam. Dia mungkin tahu yang bagian mencatat atau apa, nggak tahu secara administrasi. Itu orang Belanda itu. Tapi bisa bahasa Indonesia gitu. Sedikit. Ya, kita akan mencoba menghadirkan dia, mengundang dia. Saya ingin tahu secara detailnya seperti apa, walaupun nggak detail-detail banget. Yang terpenting tahu sejarahnya ini kok kenapa ada di sini. Ya, mungkin itu. Ya, nanti kamu ke sana ya, ke pinggir ya. Oh, ya. Mohon yakin maksud prajurit ini menjadi yang mencatat semua aktivitas yang ada di Menara ini. Allah. Allah. Salam. Iya, Tuan. Ya. Bisa bahasa Indonesia kan? Ya, bisa. Ini satu pencatat dari administratif yang ada di sini ya. Ya. Ini yang salah satu pencatatnya. Coba kita akan cari informasi seperti apa. Ini Tuan yang bagian nyatu di sini. ya. Oh. Tahu sejarahnya Tuan yang ada di sini. Kok ditaruh di sini? Kapten Belanda menguasai wilayah sini. Terus, oh, dan kaptennya juga ada di dalam. Tapi dia mau hadir. Atau diwakili kamu aja? Gimana, mau hadir ya? Atau kamu saja? Kamu yang suruh mati. Sibuk orangnya. Akamnya lagi sibuk ya. Ya sudah, ceritakan saja. Kenapa kok ada di wilayah desa Awar-Awar ini? Ya, ceritakan. Kelas.
Gitu. Yang di sini harus dikuasai karena di sini makhluk. Oh gitu. Jadi dari zaman Belanda dulu tahu sudah kalau salah satu di sini desa ini ada sumber minyaknya. Ini salah satu saja yang tanahnya mengerjakan. Oh, jadi dulunya ini tanahnya ini makmur. Jadi Belanda tidak harus salah satu menguasai di pinggir laut ini. Orang di sini bodoh-bodoh. Oh, gitu ya. Berarti dulu orang asli di sini masih bodoh-bodoh gitu. Bodoh. Nih, tanahnya nggak beli. Tanahnya enggak kamu beli? Dalam kerja mau bodoh-bodoh. Jadi dulu cara memberi tanahnya itu dengan kekerasan gitu. Mau nggak mau harus di. Kalau bisa ngomongin baik-baik bisa, tapi nggak mau harus bisa. Oh gitu ya. Perintah Mau nggak mau bisa. harus dapat. Ya, Iya. aku udah tahu kalau orang di sini bodoh-bodoh. Oh, dulunya orang sini bodoh-bodoh. Terus kenapa kok dibangun ini tempat ini? Menara Suar ini fungsinya apa? Salah satu tanda-tanda Hmm. keluar masuk. Hmm. Oh, memberi tanda dari kapal-kapal dan Samu untuk bersandar di sini. Bahwa ini sudah jadi kekuasaannya. Oh gitu. Diberi sinyal. Zaman Belanda ini. Lama sudah. Belanda pertama apa agresi pertama atau agresi kedua atau apa gimana? Kedua ini ya. Tapi yang ini yang bangunan baru yang ini ya. Oh. Sudah perbaiki ya. Mungkin tinggi lagi karena ya jadi ini adalah sejarah dari masa Belanda dibangun Menara Suar ini untuk memberi tanda teman-teman dia dari lautan untuk bersandar. Ini tempatnya gitu. Memberi sinyal gitu ya. Tapi kok banyak yang berkeliaran di sini, orang-orang Jawa sini yang bekerja juga campur orang-orang Belanda itu. Oh, diperbudak. Harus bisa gini. Harus berhasil. Wah. Jadi di sini sejarahnya banyak yang kamu bunuh juga warga, tapi tidak semuanya. Takut paling. Takut sama bodoh dipekerjakan. Ya. Oh, luar biasa. Ya, jadi ini bukti sejarah, sekali lagi bukti sejarah yang ada di tanah Warawar ini. Desa mana ini? Boro, Tasik Harjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Terdiri Menara Suar yang dibangun oleh Belanda. Iya, tahu tahunnya. Tahunnya tahu nggak? 1905. Bukunya didelok, dilihat bukunya. Di antara itu ya, jadi dibangunnya ini kurang lebihnya seperti itu. Antar kebenarannya sekali lagi ini hanya
suatu hiburan edukasi saja ya, tapi kita tetap menguat. Tapi setelah Belanda pergi dari negara saya, ini ditinggal, tetap ada yang jaga. Menyebar untuk mengintai. Belanda bentar. Pintarnya gimana Belanda? Zaman dulu ya, walaupun kalah dari peperangan, dia masih mengintai, di menyebar-nyebar gitu ya. Pintar ya? Mencari solusinya. Dan benar-benar Dapatnya. Sampai benar-benar terusir dari tanah Jawa ini, tanah Indonesia ini ya. Kamu matinya kenapa dulu? Kok meninggal? Kenapa ini? Ditusuk sama ayam pring itu? Dari bambu ya, karena di dadanya lubang. Jadi pejuang kita, leluhur kita untuk merebutkan dan memerdekakan anak cucu kita itu taruhannya nyawa ya. Cuma kita ini yang masih banyak yang lupa. Sampai Belanda bisa ke sini karena kita dulunya memang masih belum banyak pengalaman atau belajar, masih kurang, masih, kalau dia bilang masih bodoh dan takut ya. Jadi perjuangan leluhur kita itu luar biasa, dan ini adalah salah satu bukti penguasaan dari Belanda ya. Ini kita jaga, kita bukan mengenang Belandanya, tapi mengenang leluhur kita perang di sini ya. Kenapa? Belanda pintar. Pintar tapi terusir, kalah. Jangan marah ya, dia masih marah. Jadi di depan sini tempat peperangan lapangan ini iya, aku tembak. Terus ada yang bawa kayak bambu itu, ada bawa celurit, alat apapun dibawa, menyisir-nyisir di pinggir pantai. Di situ banyak korban dari kita, dari leluhur kita, banyak korban di sana ya. Anak tembak, Belanda yang nembak dari atas, dia menembaki ya. Tak apa-apa, itu satu sejarah, kita harus mengenangnya, kita harus menjaganya. Kalau memang ini sejarah sebagai cagar budaya mau dilestarikan, mungkin anak cucu kita atau anak-anak kecil diperkenalkan di sini biar tahu ini Menara Suat buat apa ya. Butuh sejarah ya, butuh untuk kita belajar lebih menghormati, biar Belanda-Belanda ini, penjajah-penjajah yang dahulu ini atau yang akan datang tidak akan berani masuk ke Indonesia ya. Dia merasa marah karena kita sudah merdeka. Bagaimanapun caranya, kalau dia tadi mengatakan caranya apapun harus dapat ya, kita caranya apapun harus dapat iya. Belanda pintar. Belanda pintar. Tapi kamu terbunuh di sini. Saya tidak terima Belanda. Ya, tidak terima, walaupun sudah meninggal di alam ruhnya ya, gaibnya masih nggak terima gitu. Peperangan luar biasa di sini ya. Untung ada benteng di depan sana, itu ada kayak batu besar, nanti kita akan cross-check di sana, tempat aku tembak dari menara ke sana. Tapi sergap ini semuanya sama leluhur kita. Alhamdulillah waktu itu, malam itu juga ya, kesalahan dari pihak Belanda terjadi karena lampu dari mesyuar ini dimatikan. Iya, itu dimatikan kabelnya apa dipecah lampunya? Dilempar, dihancurkan. Oh, banyak yang lempari. Ya, sangat rusak. Oh, dirusak. Jadi dia tidak bisa melihat. Dilempar dulu. Dilempar dulu, baru pecah kacanya, lampunya, baru dirusak-rusak semuanya.
Rusak. Oh, mesin. Pembangkit listriknya. Ya, di sini. Dirusak. Ya. Ini luar biasa. Saya juga sangat merinding kalau melihat sejarah peperangan yang ada di sini itu luar biasa. Dia hanya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Kita yang sudah mendapatkan dari jeripaya mereka, kita bahkan lupa berterima kasih, lupa berdoa untuk mereka, leluhur kita. Kita sudah menikmatinya seperti ini. Bergelimpangan banyak ini. Belanda. Ini pejuang-pejuang kita banyak yang bergelimpangan di sini. Itu pakai putih-putih. Kenapa? Mengawal. Oh gitu. Ada yang membantu? Ya. Yang kuat-kuat itu yang putih-putih. Yang di depan itu ya, yang Ya. mengawal itu ya. Tidak tahu yang dimaksud putih-putih itu apa? Apa itu? Pakai ini. Oh, pakai surba. Ya, saseh katanya. Oh, syekh. Dulu kiai-kiai kita, Ya. para ulama. Ya. Pakai ini. Oh, pakai tasbih ini lo katanya lo. Ya, ini. Suruh maju. Allahu Akbar gitu ya. Ininya. Tasbihnya. Oh, lempar gitu ya. Ya, sama depan. Tasbihnya bisa terbang. Nah, fungsinya tasbih itu apa itu? Membunuh atau untuk apa? Tolokai Belanda. Oh, gitu. Luar biasa. Makanya ini bodoh-bodoh. Lemah-lemah. Itu ya. Cuma yang untuk para pemimpin, beliau para aulia atau para kiai, dia yang memimpin pertama untuk maju, memberi kekuatan moral untuk tetap pasti bisa. Tasbihnya yang dibuat untuk membunuh kayak bumerang gitu, dilempar. Tuh, baru terjadi itu bisa terbang dan membunuh banyak. Yang rusak. Listrik. Oh, Membangkit. Dilempar sama batu. sama itu yang pakai baju putih Ya. kiai itu. Putih ini. Yang terpenting itu suatu sejarah dulu. Tanah ini sudah dibagi sama Allah. Ini milik negara atau milik orang Jawa dalam arti sekitar sini. Nah, kamu kan di sini untuk menjajah kita, mengambil hasil bumi kita, memperbudak leluhur kita. Iya, tetap Allah tidak menerimanya hal itu. Bodoh-bodoh. Karena bodoh-bodoh. Nah, itu kata kunci. Ya, kebodohan kita ini dimanfaatkan, kebodohan leluhur kita atau sampai sekarang ini dimanfaatkan oleh orang-orang itu yang punya kepentingan benda putih. Bahkan saudara kita juga sekarang minteri atau prosesnya sama-sama penjajah. Kita bukan dijajah sama orang-orang luar. Nah, kita dijajah dengan saudara kita sendiri. Pak Solo, nih, kepeng. Oh, kepeng katanya. Nah, angkat. Segini. Oh, sama seperti sekarang. Kasih tembak. Oh, gitu ya? Iya. Gak berhasil tembak. Berhasil tembak. Kalau bisa dimanfaatin, tak biarin. Oh, selama masih bisa dimanfaatkan dibiarin. Kalau gak berguna, tembak. Luar biasa. Coba ini hanya buat bisa dilestarikan ini. Gak berguna, tembak. Tapi kalau di sini nantinya kalau ada dari anak-anak kita untuk melihat di sini ada tempat menara suap, jangan ada yang ganggu. Pasukanmu itu jangan ada yang ganggu. Yang jaga sini juga. Ada yang penjaganya yang diganggukan. Iya mas. Aman.
dan sama orang Jawa ya. Oh gitu. Yang gak goyang ini sama Jawa. Oh gitu. Kayak Aku nggak melukai, menakut-nakuti aja. Nggak boleh lewat dari sini gitu. Nanti kita akan ada sesi apa namanya dari roh perjuangan kita yang di sini. Saya sangat luar biasa. Ya, nanti kita akan kembalikan sekali lagi ini hanya video edukasi pembelajaran buat saya pribadi supaya kita mengenal apa inti dari pembicaraan ini. Karena dulu leluhur kita buat mereka menyebutnya masih bodoh dan takut, dan itu akhirnya menjadi pemanfaatan. Karena tanah Jawa ini tanah surga dalam artian loh jinawi, luar biasa, makmur, sumbernya pangan. Jadi dia dari Belanda sana menguasai negara apa tanah ini. Nah, kamu ibaratnya kamu sekretaris ini. Ya nggak apa-apa. Sekarang pada dasarnya sekarang kita yang dibela oleh leluhur kita sudah makmur, kita sudah merdeka. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran saya pribadi dan yang di luar sana. Ya, mungkin itu dari saya sama sekretaris Belanda ini yang bisa saya ungkap. Mungkin kurang lebihnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih, ini akan saya keluarkan. Oh, kamu kembali ya. Oh, ini lubangmu besar nih, tusukan ini. Allah. Allah. Terima kasih saudaraku semuanya. Ambil sisi positifnya, kalau kurang berkenan saya mohon maaf. Ya, di sini tempat perjuangannya leluhur kita dari kiai-kiai bersama para rakyat warga yang ada di sini untuk mengambil alih ini. Ya, bukan main-main. Kita sekarang enak makan, enak tidur, enak bekerja, enak. Tapi jangan lupa berdoa pada Allah untuk leluhur kita yang sudah memperjuangkan tanah Jawa ini, khususnya di daerah sini. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.